Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Nata di Cerita Nata. Cerita Nata kali ini aku bakal membawain sebuah segmen yang berbeda daripada yang biasanya aku bawain, yaitu sisi lain tentang Jerman. Tepatnya di episode kali ini aku bakal membawakan cerita yang paling menyeramkan dari negara Jerman. Ceritanya kayak gimana? Langsung kita mulai aja dari cerita yang pertama. Yang pertama adalah Hubertus Kapelle im Ebersberger Forst. Kapel Hubertus terletak di selatan Munich di hutan Ebersberger dan merupakan salah satu tempat berhantu yang terkenal di Jerman. Menurut legenda, seorang wanita dan 3 anaknya dikatakan tewas dalam kecelakaan lalu lintas yang sangat fatal di dekat kapel tersebut pada awal 1900-an. Sejak saat itu, orang yang lewat di kapel berulang kali melaporkan tentang adanya seorang sosok wanita berkulit putih yang berdiri di pinggir jalan dekat kapel pada malam hari, dan wanita itu ingin menumpang di mobil orang-orang yang lewat. Rumor mengatakan bahwa pengemudi yang membawa hantu wanita itu disarankan untuk mengemudi lebih pelan dan pelan. Kemudian hantu wanita itu akan menghilang secara tiba-tiba. Tetapi jika pengemudi melewati wanita itu atau hanya menabraknya, maka wanita itu akan muncul di kursi belakang dan mengambil alih setirnya, mengakibatkan sebuah kecelakaan yang akan sangat fatal. Dan memang, menurut laporan polisi, ada banyak sekali kecelakaan mobil di dekat kapel tersebut. Tapi itu belum semuanya, karena cerita hantu ini masih terus berlanjut lagi. Beberapa pengemudi telah melaporkan selama bertahun-tahun bahwa jika Anda melewati kapel terlalu cepat, maka lampu kapel akan berkedip. Jika kalian ingin berkendara melewati kapel tersebut hanya karena rasa penasaran, kalian harus ekstra konsentrasi pada jalan tersebut, dan yang terpenting, drive slowly. Jika kalian lewat jalan itu terlalu cepat, bisa jadi hal terakhir yang kalian ingat adalah sosok hantu wanita di belakang mobil kalian. Oke guys, kita lanjut ke cerita yang kedua. Gimana ceritanya? Aku bisa membawakan cerita gak sih? Jadi kita lanjut aja ke cerita yang kedua dengan cerita yang berjudul Die Kopflose Frau von Munzingen, atau bahasa Indonesianya adalah perempuan tanpa kepala dari kota Munzingen. Ini ceritanya. Di jalan terpencil antara Bonndorf dan Munzingen, ada hantu wanita yang selalu berkeliaran di malam hari. Jika kalian berjalan menyusuri jalan yang menakutkan ini, hantu wanita ini akan tiba-tiba muncul entah dari mana dan berjalan dengan tenang di samping kalian. Satu-satunya hal yang paling menakutkan dari hantu wanita ini adalah dia tidak memiliki kepala, dan kepalanya itu ditenteng di tangannya. Penduduk lokal dan pejalan kaki melaporkan bahwa hantu wanita ini sebenarnya sangat damai. Dia tidak suka menakut-nakuti, dan dia juga tidak pernah melakukan hal-hal yang aneh apapun.
Dia hanya akan berjalan dengan damai di samping kalian, menemani kalian hingga kalian melewati sebuah kapel tua yang ada di daerah situ. Dan dia akan menghilang secara tiba-tiba. Namun, ada juga legenda menakutkan tentang hantu wanita ini. Jika kalian membuat hantu ini kesal atau menertawakannya karena dia tidak memiliki kepala, atau bahkan mencoba menyingkirkannya, hantu ini akan marah dan membuat kalian tersesat di hutan sampai kalian gak bisa pulang lagi. Menurut cerita, hantu wanita ini dulunya membunuh suaminya karena suaminya berselingkuh dan mencintai wanita lain. Sebagai hukuman atas perbuatannya yang keji ini, hantu wanita harus berkeliaran dengan kepalanya yang dibopong di tangannya sampai sekarang. Merinding gak sih? Aku takut lo bawa ini. Kayak ngebayanginnya gitu loh. Aduh. Emang ada orang ketawain hantu ya? Karena hantunya ini kayak datangnya tuh tiba-tiba. Kayak kalian tuh bahkan gak sadar Sempet kalau ketawa ya? Kalau datang tiba-tiba bisa lari dong. jangan merusak segmen aku. Oke. Kita lanjut ke cerita yang ketiga. Das Spookhaus in Hohensiebuch by Dortmund. Cerita ini mengenai rumah berhantu di kota Hohensiebuch di Jerman, terletak antara kota Dortmund dan kota Hagen. Rumah ini dibangun pada abad awal ke-19 dan sudah tidak berpenghuni sejak 1979. Oleh sebab itu, rumah ini mulai membusuk dari tahun ke tahun sampai akhirnya dihancurkan pada tahun 2009. Saat rumah ini dihancurkan, rumah ini dimiliki oleh seorang petani yang bernama Scholle. Istri petani itu meninggal karena usia tua dan suaminya stres sampai akhirnya ia ditabrak bus pada saat mabuk di jalan ke rumahnya. Oleh sebab itu rumahnya kosong dan belum ditinggali. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak cerita hantu yang bermunculan dari rumah tersebut. Menurut legenda, rumah itu dikutuk. Seorang pendeta dikatakan telah membunuh istri dan 2 orang anaknya. Sampai akhirnya ia gantung diri. Dan di kamar tempat kejadian itu, terlihat darah mengalir di dinding setiap tengah malam. Di awal tahun 80-an, ada beberapa biarawati yang mati kesakitan di rumah ini karena mereka bersumpah kepada iblis. Sejak itu, orang yang sedang berjalan di sekitar rumahnya pada malam hari akan mendengar suara nyanyian biksu yang menakutkan. Jadi kayak orang nyanyi. Di depan rumah itu ada sebuah lubang kecil di tanah, di mana suka ada asap yang keluar secara spontan. Katanya itu adalah gerbang ke neraka yang dibuka oleh biarawati ketika mereka memanggil iblis. Kemudian ada juga penunggang kuda tanpa kepala yang sesekali terlihat oleh warga yang berkeliling rumah di saat senja. Cerita nyatanya, ada tim televisi dari WDR Rundfunk
Dia juga pernah berada di lokasi dan kemudian mengatakan bahwa semua peralatan teknisnya itu rusak selama rekaman. Bahkan menjelang malam hari, ponsel tidak berguna dan mobil pun tak menyala. Di forum internet pada tahun 1900-an dan 2000-an, rumah hantu ini merupakan salah satu rumah yang paling berhantu di negara Jerman dan provinsi NRW, dan merupakan salah satu hantu yang sering dikunjungi oleh remaja dan dewasa sebagai salah satu lokasi horor, terutama pada Halloween. Oke guys, itu ada 3 cerita yang menyeramkan di Jerman. Jadi cerita itu benar-benar based on true story, benar-benar berdasarkan dari orang-orang yang alami. Tapi percaya nggak percaya sih, kalau belum kita yang ngalamin nggak sih? Ya udah. Ya amit-amit lah, ngapain ngalamin? Apa? Ya amit-amit jangan sampai ngalamin. Iya, cuman kan orang kadang suka gitu, bohongan tuh kalau belum kita yang ngalamin tuh belum percaya. Nggak mau juga. Iya. Jadi aku masih ada beberapa sih ceritanya. Cuman mungkin aku bakal bawain di episode selanjutnya. Jadi buat siapa yang merasa segmen ini bagus, leave comment below kayak bilang, "Kak, aduh mau lagi," gitu. "Wah, Kak, ceritanya seru," atau apalah, supaya aku bisa termotivasi nyari-nyari cerita hantu lagi buat dibawain ke kalian. Segitu dulu cerita Nata kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dah guys. Kaget ya, aku mau ketawa.